Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya pada sehat ya. Baik, pertemuan perkuliahan yang kedua, kita akan laksanakan secara online. Insya Allah materi akan saya sampaikan. Materi pada siang hari ini mengenai konsep perubahan sosial dan konsep dasar inovasi. Sebelum melangkah kepada bagaimana inovasi pendidikan itu, mari kita lihat dulu kenapa setiap manusia itu harus ada perubahan. Kita bahas dulu mengenai konsep dasar atau konsep perubahan sosial. Teman-teman, kita akan lihat bagaimana definisi dari perubahan sosial. Karena banyak sekali yang mendefinisikan mengenai perubahan sosial di sini, karena perubahan sosial itu bisa disebabkan karena tiap-tiap masyarakat ini memiliki kondisi sosial budaya yang berbeda. Pada dasarnya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda, yang ada dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini bahwa ada terjadi perubahan sosial itu karena ada ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda. Kita lihat di sini ada beberapa karakteristik mengenai perubahan sosial. Yang pertama, itu tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti. Karena setiap masyarakat itu mengalami perubahan secara cepat ataupun lambat. Jadi pada dasarnya masyarakat itu tidak pernah ada yang berhenti, yang tidak mengalami perubahan. Jadi setiap masyarakat itu pasti mengalami perubahan, baik itu perubahan yang cepat ataupun yang lambat. Karakteristik yang kedua, bahwa perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial yang ada. Yang ketiga, perubahan yang berlangsung cepat biasanya akan mengakibatkan kekacauan sementara karena orang akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Nah, ini nanti kita bisa lebih dalam lagi ya, melihat bagaimana karakteristik atau bagaimana perubahan ini betul-betul terjadi dan ada. Bagaimana perubahan ini bisa berpengaruh terhadap masyarakat atau memiliki akibat-akibat yang seperti apa terhadap masyarakat ketika terjadi perubahan-perubahan. Dan karakteristik yang keempat, bahwa perubahan itu tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja, karena memang keduanya saling berkaitan. Nah, selanjutnya di sini ada sebab-sebab perubahan sosial. Penyebabnya dari internal itu sendiri yaitu dinamika penduduk. Adanya juga penemuan-penemuan baru yang berkembang di masyarakat itu dari internal masyarakat ya. Dan yang selanjutnya muncul berbagai bentuk pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Nah, ketika ada konflik dalam masyarakat ini juga nanti ada perubahan sosial yang terjadi. Yang berikutnya adalah sebab ekstern. Sebab ekstern di sini adanya pengaruh bencana alam, adanya peperangan, adanya pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Nah, kalau ada peperangan pasti ada perubahan. Kalau ada pengaruh dari kebudayaan masyarakat ini juga pasti akan mengalami perubahan. Apalagi ada bencana alam atau pengaruh dari bencana alam, ini juga nanti akan mengalami perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya bentuk-bentuk perubahan sosial, kita lihat ya di sini ada progres, yaitu perubahan yang memberi dan membawa kemajuan pada masyarakat. Ada regres, regres itu perubahan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, maka perubahan itu dianggap sebagai sebuah kemunduran. Regres ya. Ada evolusi, dilihat dari proses berlangsungnya. Ada evolusi, ini perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat. Dan ada revolusi, perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, juga ada kalau kita lihat dari ruang lingkupnya, perubahan kecil, ada juga perubahan besar. Perubahan kecil itu perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Yang kedua adalah perubahan sosial atau perubahan yang besar, yaitu perubahan yang terjadi pada unsur atau struktur yang membawa pengaruh langsung.
Jika dilihat dari keadaannya, ada perubahan yang dikehendaki dan ada perubahan yang tidak dikehendaki. Apakah ada perubahan yang tidak dikehendaki? Ada perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial. Nah, tetapi kalau perubahan yang dikehendaki, perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya faktor yang mempengaruhi perubahan sosial ini menurut Surjono Sukanto ada 9 faktor. Terjadinya kontak atau sentuhan dengan kebudayaan lain ini juga bisa merubah atau bisa mendorong terjadi perubahan sosial. Sistem pendidikan formal yang majunya, semakin sistem pendidikan formal itu semakin maju, maka akan terlihat perubahan-perubahan dalam masyarakat tersebut. Sikap menghargai hasil karya orang dan keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat ya, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu, lalu orientasi ke masa depan, nilai bahwa manusia harus selalu berusaha ya. Nah, di sini bahwa faktor-faktor ini adalah yang mendorong terjadinya perubahan sosial kecil itu. Jadi ketika ada ketidakpuasan dari masyarakat, maka mereka akan melakukan perubahan gitu. Nah, selanjutnya adalah faktor yang menghambat. Yang menghambatnya apa? Kurangnya hubungan dengan masyarakat. Perkembangan ilmu yang terlambat, ya semakin sedikit orang-orang yang sekolah tinggi, maka nanti akan terlambat, akan menghambat perubahan itu. Sikap masyarakat yang mengagungkan tradisi masa lampau yang cenderung konservatif ya, adanya kepentingan pribadi, lalu rasa takut, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Nah, ini juga bisa menghambat dalam perubahan ya. Nah, setelah ini baru mari kita akan masuk mengenai konsep. Setelah tadi teman-teman memahami atau mendengarkan mengenai perubahan sosial, inti dari perubahan sosial itu bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Jadi kita harus siap dalam perubahan-perubahan tersebut. Nah, itu secara umum. Sekarang kita lihat dulu dari inovasi. Definisi inovasi secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan ya. Kemarin sedikit sudah disinggung mengenai kata inovasi. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbaharui dan mengubah. Inovasi ialah sesuatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya yang dilakukan dengan sengaja dan berencana. Inovasi itu ada kalanya sebagai penemuan, tapi beda maknanya dengan discovery atau invensi. Discovery mempunyai makna penemuan sesuatu itu telah ada sebelumnya. Tetapi kalau invensi adalah penemuan yang benar-benar baru sebagai hasil kreasi manusia. Inovasi adalah sesuatu ide, produk, metode, dan seterusnya yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru. Baik berupa hasil discovery atau invensi yang digunakan untuk tujuan tertentu ya. Tujuannya apa inovasi itu? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas. Lalu bisa mengurangi konsumsi energi, lalu menyesuaikan diri dengan undang-undang ini juga lebih penting ya. Lalu mengurangi kerusakan lingkungan dan memperluas jangkauan produk. Ini tujuan dari inovasi secara umum. Penyebab gagalnya inovasi yaitu yang pertama buruknya partisipasi anggota tim. Definisi tujuan yang buruknya mensejajarkan aksi untuk mencapai tujuan dan buruknya pengawasan produk, juga buruknya komunikasi dan akses. Baik, itu dulu untuk materi ini, nanti kita lanjutkan lagi ya untuk materi yang berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.